Di musim ini Real Madrid seakan berada di titik terendahnya. Setelah ditinggal pergi oleh sang pelatih Zinedine Zidane, El Real juga berpisah dengan pemain-pemain andalannya seperti Sergio Ramos dan Rafael Varane. Cetak Gol coba merangkum masa sulit Real Madrid di saat ini sebagai berikut. Zinedine Zidane keluar. Zinedine Zidane memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih Real Madrid. Pelatih asal Prancis ini resmi hengkang pada bulan Mei kemarin. Zidane juga menyampaikan alasan yang membuatnya memutuskan untuk pergi. Pelatih yang berkepala pelontos ini merasa kalau Real Madrid sudah nggak percaya dengannya. Zidane juga merasa kalau El Real sudah nggak mendukungnya lagi. Zidane merasa kurang dapat dukungan sejak muncul berbagai pemberitaan yang menyerangnya. Saat itu Zidane disalahkan atas performa buruk Real Madrid di musim 2020-2021. Mirisnya, El Real justru memilih diam dan gak berusaha untuk membela Zidane. Sikap diam tersebut membuat Zidane kecewa dan memilih angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Kini posisi Zidane sudah diisi oleh pelatih kenamaan asal Italia, Carlo Ancelotti. Sementara Zinedine Zidane masih menganggur dan belum memutuskan untuk menukangi klub manapun. Kepergian Zidane ini meninggalkan kesan buruk pada Real Madrid. Alasannya sejak pertama kali mengasuh skuad El Real, Zidane sudah menyumbangkan sederet trofi juara, termasuk 3 trofi Liga Champions yang dimenangkan dalam 3 musim berturut-turut. Sergio Ramos keluar. Setelah kehilangan pelatih, Real Madrid harus kehilangan pemain andalannya, yakni Sergio Ramos. Bek asal Spanyol ini memutuskan untuk pergi dari Santiago Bernabeu. Sebelum pergi, hubungan Ramos dan presiden klub Florentino Perez dikabarkan mulai renggang. Hal tersebut jadi alasan utama kenapa Ramos nggak mau memperpanjang kontraknya. Sebelumnya, pada bulan Januari yang lalu, Sergio Ramos dan pihak klub sudah membahas kesepakatan perpanjangan kontrak. Sayang, pembahasan tersebut gagal mencapai kata deal. Saat itu, Sergio Ramos masih yakin bisa tampil prima dan menginginkan kontrak 2 tahun. Akan tetapi, Real Madrid cuma mau mengontraknya selama 1 tahun saja. Selain itu, Real Madrid juga berniat untuk memotong gaji Ramos dan gaji pemain-pemain Real Madrid lainnya. Akan tetapi, Sergio Ramos langsung menolaknya dengan tegas. Ramos merasa Real Madrid punya kekuatan finansial dan masih bisa membayar gaji pemain secara full. Buktinya, El Real sempat berniat untuk mendatangkan pemain mahal seperti Kylian Mbappe. Pada akhirnya, Ramos memutuskan untuk pergi dan memperkuat Paris Saint-Germain di musim depan. Hal ini menjadi ironi mengingat Sergio Ramos sudah mengabdi di Real Madrid selama 16 tahun lamanya. Rafael Varane keluar. Setelah ditinggal Sergio Ramos, kini giliran Rafael Varane yang berpisah dengan Real Madrid. Pemain asal Prancis ini memutuskan untuk nggak memperpanjang kontraknya. Real Madrid sendiri sangat ingin untuk mempertahankan Varane. Hal ini terlihat di mana El Real berniat untuk menaikkan gaji Varane. Selain itu, Varane juga ditawarkan untuk mengisi posisi kapten untuk menggantikan Sergio Ramos. Walaupun mendapatkan penawaran yang menggiurkan, tapi keputusan Varane untuk pindah sudah bulat. Real Madrid pun terpaksa menjual Varane agar nggak kehilangan secara gratis di tahun depan. Di musim depan, Varane dipastikan akan memperkuat raksasa Premier League Manchester United. Mereka bersedia menebus Varane seharga 45 juta euro atau sekitar 845 miliar rupiah. Harga 45 juta euro di masa krisis seperti saat ini adalah harga yang cukup mengejutkan. Terkait harga yang selangit tersebut terdapat kisah unik di baliknya. Manchester United dikabarkan sudah mengincar Varane selama 10 tahun lamanya. Saat itu, Sir Alex Ferguson memperhatikan Varane dan berniat untuk mendatangkannya ke Old Trafford. Ferguson bahkan sampai pergi ke Prancis untuk membujuk Varane secara langsung. Sayang, sampai Manchester United ditangani oleh Jose Mourinho, mereka nggak kunjung mendapatkan Varane. Nggak ada pemain baru. Real Madrid seakan lupa caranya membeli pemain baru. Sampai saat ini, El Real cuma mendatangkan 1 pemain saja. Pemain tersebut adalah bek tengah asal Austria, yakni David Alaba. Alaba didatangkan dari Bayern Munchen dengan status bebas transfer.
Alaba diboyong ke Santiago Bernabeu untuk menggantikan Sergio Ramos yang pindah ke Paris Saint-Germain. Selain Alaba, cuma ada 2 pemain yang kembali dari masa peminjamannya di klub lain. Artinya sampai hari ini Real Madrid belum mengeluarkan sepeser pun uang untuk menjemput pemain baru. Hal ini berbanding terbalik dengan rival-rivalnya. Pesaing terdekatnya yakni Barcelona sudah mendatangkan 4 pemain sekaligus. Mereka adalah Emerson Royal, Memphis Depay, Eric Garcia, dan Sergio Aguero. Emerson jadi satu-satunya yang dibeli secara cash. Barcelona mendatangkannya dari Real Betis harga 9 juta euro atau sekitar 156 miliar rupiah. Sementara Depay, Eric Garcia, dan Aguero didatangkan dengan status bebas transfer. Walaupun begitu, mereka adalah pemain-pemain terbaik di klub sebelumnya. Depay sendiri adalah salah satu top skor di Ligue 1 musim lalu. Dia mampu mencetak 20 gol dalam 37 pertandingan. Depay cuma kalah dari Kylian Mbappe yang mencetak 7 gol lebih banyak. Tidak dapat trofi. Musim 2020-2021 adalah salah satu musim terburuk bagi Real Madrid. Untuk pertama kalinya dalam 11 tahun terakhir, Real Madrid menutup musim tanpa satupun gelar juara. Real Madrid sebenarnya berkesempatan untuk menjuarai trofi La Liga. Sayang sampai persaingannya di laga terakhir, El Real harus merelakan gelar juara ke rival sekotanya, Atletico Madrid. Saat itu Real Madrid berada di bawah Atletico Madrid dengan selisih 2 poin. El Real harus memenangkan laga terakhirnya, sementara Los Rojiblancos harus kalah atau menuai hasil seri. Real Madrid sendiri sudah berjuang dengan mengalahkan Villarreal. Sayang, konsistensi tinggi dari Atletico Madrid juga membuat mereka memenangkan laga melawan Real Valladolid. Di kompetisi lainnya, Real Madrid juga ditumbangkan oleh Alcoyano di Copa del Rey. Sementara di Champions League, langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah mengakui keunggulan dari Chelsea. Kegagalan beruntun itu begitu pahit bagi El Real. Pasalnya, mereka sempat mendominasi Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat di mana mereka bisa menjuarai 4 trofi Liga Champions. Rival abadi mereka yakni Barcelona sebenarnya juga mengalami penurunan performa yang lebih buruk. Beruntung, Blaugrana masih bisa menjuarai 1 trofi Copa del Rey. Florentino Perez buat liga baru. Belum cukup performa klubnya yang merosot, sang presiden Florentino Perez juga berulah. Presiden klub yang nyentrik ini mengadakan kompetisi baru bernama European Super League. Perez mempelopori kompetisi baru ini dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan klub top Eropa. Perez menganggap efek pandemi banyak merugikan mereka sampai ratusan juta euro. Hal ini terlihat dari krisis keuangan yang sudah mereka alami dalam 1 tahun terakhir. Hasilnya mereka kesulitan mendatangkan pemain baru sampai membayar gaji para pemain yang ada. Terkait European Super League ini, Perez juga menggandeng 12 klub Eropa lainnya. Sayang, kompetisi anyar ini mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Termasuk tentu saja Federasi Sepak Bola Eropa yakni UEFA. UEFA bahkan mengecam akan menghukum seluruh klub yang ikut terlibat. Hasilnya sampai sekarang ISL cuma jadi mimpi Perez belaka. Walaupun kabar terbaru menyebut kalau ISL menang persidangan melawan UEFA. Itulah masa suram Real Madrid di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah El Real bisa keluar dari masa suramnya? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.